Halo siswa-siswi semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Video kali ini akan membantu kalian untuk membedakan antara campuran dengan senyawa. Jadi pada gambar bisa kita lihat di sini ada serbuk besi yang berwarna hitam, kemudian dicampur dengan serbuk belerang yang berwarna kuning. Di sini bisa kita campur, kita aduk, maka serbuk hitam dan serbuk kuning, serbuk besi dan serbuk belerang akan bercampur. Di cawan ini tidak terjadi reaksi kimia sehingga mereka hanya menjadi campuran seperti biasa. Jadi di sini bisa kita sebut ini adalah campuran serbuk besi dan campuran serbuk belerang. Karena campuran maka masih dapat kita pisahkan. Cara memisahkannya adalah dengan magnetik. Kenapa? Karena besi mempunyai sifat dapat ditarik oleh magnet, sedangkan sulfur atau belerang tidak. Sehingga kita berikan dengan magnet, maka bisa kita lihat di sini besi akan tertarik oleh kedua kutub magnet. Sehingga sekarang campuran sudah terpisah. Ada serbuk besi dan serbuk sulfur. Nah, bagaimana caranya membuat serbuk besi dan serbuk sulfur ini menjadi suatu senyawa FeS atau senyawa besi sulfida? Caranya adalah dengan kita berikan energi, yaitu dengan cara dipanasi. Caranya adalah kita aksikan atau kita berikan reaksi panas. Kita nyalakan. Maka setelah terjadi pemanasan, sebagian dari sulfur ini akan menguap menjadi gas dan sebagian lagi akan bereaksi dengan besi sehingga sekarang kita dapatkan adalah suatu senyawa yang berwarna hitam. Ini adalah senyawa besi sulfida yang tadi kita dapatkan dari hasil pemanasan. Berikutnya apabila kita reaksikan dengan magnet, maka kita sudah tidak bisa lagi memisahkan. Kenapa? Karena di sini sudah menjadi senyawa besi sulfida, bukan lagi campuran serbuk besi dan serbuk sulfur atau serbuk belerang. Pemisahan campuran dengan metode magnetik. Tujuan pemisahan campuran ini adalah untuk mengelompokkan atau memisahkan campuran logam. Prinsipnya berdasarkan sifat kemagnetan suatu benda. Feromagnetik dan diamagnetik. Feromagnetik adalah benda yang mudah tertarik oleh magnet, sedangkan diamagnetik adalah benda-benda yang tidak tertarik oleh magnet. Zat yang bersifat feromagnetik nanti akan terangkat oleh magnet sehingga dapat dipisahkan dari campuran. Contoh benda feromagnetik. Contoh feromagnetik adalah iron atau besi, kemudian nikel, dan kobalt. Sedangkan contoh benda-benda diamagnetik adalah antara lain titanium, bismut dan karbon grafit, emas, serta tembaga. Ini merupakan salah satu contoh mekanisme pemisahan. Jadi nanti akan ada benda yang masuk, itu adalah benda-benda yang berupa campuran, kemudian dengan adanya magnet, maka benda nanti akan mudah untuk dipisahkan berdasarkan benda yang mudah tertarik dengan magnet dan benda yang tidak mudah tertarik oleh magnet. Benda yang tertarik oleh magnet akan berkumpul dan benda yang tidak tertarik oleh magnet akan terpisah. Penerapan pemisahan magnetik dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Jadi, di antara puing-puing ini dengan magnetik, kita bisa memisahkan antara logam yang mudah tertarik dengan magnet dengan puing-puing yang lain, misalnya puing-puing kayu, batu, dan yang lain-lain. Demikian video pembahasan kita mengenai pemisahan campuran dengan metode magnetik. Berikutnya kita akan belajar mengenai pemisahan campuran dengan metode kromatografi. Kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran gas dengan zat cair. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi zat-zat dalam campuran. Prinsip kerja kromatografi yaitu kecepatan perambatan zat dalam suatu pelarut atau medium. Pelarut dapat berupa air, alkohol, bensin, aseton, dan yang lain-lain. Contoh kromatografi sederhana adalah pemisahan komponen warna yang berbeda pada suatu pewarna
misalnya pada tinta. Berikut ini adalah kromatografi sederhana. Pemisahan warna pada tinta menggunakan kertas. Ini adalah contohnya, yang bagian kiri adalah sebelum percobaan dan bagian kanan adalah setelah percobaan kromatografi. Di sini kita membuat suatu garis, kemudian pada garis tersebut kita berikan titik-titik tinta berwarna. Ada warna merah, biru, hijau, coklat, dan juga hitam. Kemudian kita celupkan kertas tersebut ke dalam suatu pelarut, misalnya air. Dan jangan sampai air tersebut membasahi tinta yang sudah kita bubuhkan pada kertas. Setelah beberapa waktu, misalnya 15, 30, atau 60 menit, kita peroleh hasil seperti yang kanan. Di sini kita peroleh ternyata warna merah pigmennya akan terpisah menjadi pigmen warna merah dan oranye. Kemudian misalnya warna hijau akan terpisah menjadi pigmen warna hijau dan kuning. Sedangkan warna hitam kita lihat di sini akan terpisah menjadi warna yang lebih banyak. Ada warna pink, warna ungu, biru, hijau, bahkan kuning. Selain itu, kita juga dapat melihat di sini bahwa ternyata warna kuning dan warna merah memiliki kecepatan yang berbeda. Kita lihat warna kuning lebih cepat merambat dibandingkan warna merah, karena di sini kita lihat warna kuning menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan warna merah. Kemudian kita juga bisa melihat pada warna biru dibandingkan dengan warna yang kuning. Kita lihat di sini ternyata warna biru memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan warna kuning, karena warna biru menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan warna yang kuning. Untuk lebih teliti, kita dapat melakukan percobaan seperti ini di rumah. Kita siapkan pita kertas, kemudian kita bubuhkan tinta pada bagian bawah pita kertas tersebut. Kemudian kita tetapkan batas untuk airnya atau untuk pelarutnya. Setelah itu, kita celupkan ke dalam air, kita tunggu 15, 30, atau 60 menit. Kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti contoh pada gambar ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata air akan mencapai ketinggian 6,5 cm. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa warna hitam terbagi menjadi 3 warna, yaitu warna biru, warna pink, dan warna kuning. Cobaan tersebut juga dapat kalian lakukan di rumah dengan cara yang sederhana, cukup dengan menggunakan penjepit kertas, pita kertas, dan juga pelarut. Dapat berupa air, air garam, atau alkohol, atau pelarut lain yang aman kalian gunakan ketika berada di rumah. Nah, kita juga dapat menghitung RF dari hasil kromatografi kita. Apa itu RF? RF adalah retensi faktor, yaitu perbandingan antara jarak tempuh pigmen dengan jarak tempuh pelarutnya. Sehingga RF dapat kita rumuskan, RF sama dengan jarak tempuh zat dibagi dengan jarak tempuh pelarut. Contohnya seperti ini. Kita lihat di sini pada pemisahan warna pigmen warna hitam. Di sini kita lihat bahwa air ternyata kita lihat mencapai ketinggian yaitu 4,5 cm. Kemudian warna-warna yang lain, warna biru atau sian di sini, warna ungu atau magenta, kemudian warna kuning juga mencapai ketinggian atau jarak tertentu. Bisa kita lihat di sini, RF-nya bisa kita peroleh dengan cara membagi jarak tempuh zat dibandingkan dengan jarak tempuh pelarut. Jarak tempuh pelarutnya kita ketahui adalah 4,5 cm. Kemudian misalnya contohnya adalah untuk warna yang sian atau warna biru. Mengapa hasilnya tidak 4,5 tetapi di sini 4,2? Karena kita lihat di titik tengah dari pewarna dari warna ini. Kita lihat di sini. Nah, ternyata dia tepat di angka 4,2. Ya, jadi kita lingkari, kemudian kita cari titik tengahnya. Kita lingkari seperti ini, sehingga untuk warna yang magenta pun demikian halnya, kita ambil titik tengahnya, ternyata hasil pengukurannya adalah 3,2. Untuk warna yang kuning demikian juga, kita ambil titik tengahnya, ternyata hasilnya adalah 1,8 cm. Sehingga kita bisa menghitung RF untuk warna sian adalah 4,2 dibagi 4,5 dari ketinggian air tadi.
sehingga hasilnya adalah 0,93. Kemudian RF untuk magenta itu 3,2 dibagi 4,5 cm yaitu 0,71, dan RF untuk warna kuning yaitu 1,8 cm dibandingkan dengan 4,5 cm yaitu 0,4. Pemisahan pigmen warna pada ekstrak daun bayam hijau. Ini adalah contoh lain dari aplikasi kromatografi sederhana. Itu ada dua macam ya, yaitu bayam hijau dan bayam ungu. Nah, ini adalah contoh hasil dari praktikum menggunakan ekstrak daun bayam. Bisa kita lihat pada hasil kertas kromatografi, ternyata pigmen-pigmen warna pada ekstrak bayam itu terpisah, yaitu antara lain klorofil A, klorofil B, xanthofil, dan juga karoten. Demikian pembahasan mengenai pemisahan campuran menggunakan teknik magnetik dan kromatografi. Tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.